Haleluya, puji Tuhan saudara-saudara. Saya juga kayaknya belum terlalu terlambat kalau saya mau mengucapkan selamat tahun baru. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam sehat, salam bahagia, salam sejahtera. Kemuliaan Tuhan yang senantiasa melindungi kita sehingga kita terpelihara sampai saat ini. Saudara, saya tidak akan berkomentar panjang, saudara sudah sangat mengenal saya. Kita akan segera saja masuk dalam firman Allah. Mari kita buka Wahyu pasalnya yang ke-22. Wahyu pasalnya yang ke-22 seperti sudah tertera di warta jemaat, ayatnya yang ke-7. Haleluya, saya baca firman Allah berbunyi demikian. Sesungguhnya aku datang segera. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat ini. Saya mau nambah lagi ayatnya yang ke-12. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Haleluya. Saudara, kita telah melewati hari Natal, hari kelahiran Tuhan Yesus ke dalam dunia, dan kita telah peringati dengan begitu walaupun sangat terbatas, tetapi makna Natal itu kita sudah nikmati, saudara-saudara, karena kita tahu inilah keinginan Tuhan bagi kita orang-orang percaya. Bahkan bukan cuma orang-orang percaya, inilah keinginan Tuhan bagi seluruh dunia. Dia datang di kandang Bethlehem yang hina, dia lahir dengan segala kesederhanaannya, saudara-saudara. Lalu dia mati bagi dosa-dosa kita, supaya kita yang tidak layak bisa dilayakkan menjadi anak-anak Allah. Dan bukan cuma sampai dia mati bagi kita, saudara, untuk mengangkat kita menjadi anak-anak Allah, tetapi dia bangkit, dia menang mengalahkan maut, supaya kita orang yang percaya kepada Tuhan juga harus menang bersama-sama dengan Tuhan. Banyak tantangan, banyak masalah, banyak persoalan, tapi bersama Yesus pasti kita akan berjalan dari kemenangan datang kepada kemenangan. Saudara, lalu Yesus naik ke sorga, menyediakan tempat bagi kita, saudara. Dan yang sekarang kita sedang menunggu-nunggu seluruh gereja Tuhan, seluruh orang percaya kepada Tuhan sedang menunggu-nunggu kedatangannya pada kali yang kedua. Makanya saya mengambil tema Yesus segera datang. Karena semua gereja, semua orang percaya inilah yang ditunggu-tunggu, saudara-saudara. Nah, sebab apa? Filipi pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-20 mengatakan bahwa orang yang sudah ditebus oleh Tuhan, orang yang sudah datang kepada Tuhan menjadi anak-anak Allah, kita bukan lagi warga kerajaan dunia, tetapi di dunia kita hanya menumpang saja. Tetapi Efesus pasal 3 ayat 20 mengatakan kita ini adalah warga kerajaan sorga. Dari situ kita menantikan Yesus juru selamat kita, dan kita akan tinggal bersama-sama dengan dia. Saudara-saudara, namun kapan hal itu terjadi, saudara? Ya, sebab ayat yang kita baca tadi mengatakan bahwa aku akan segera datang. Yesus akan segera datang untuk menjemput kita dan membawa kita ke tempat kekekalan di dalam kerajaan surga. Saudara,
Namun saudara-saudara, kita sementara menunggu-nunggu itu. Tetapi kapan hal itu terjadi saudara-saudara? Kalau Yesus berkata aku segera datang, lalu kapan hal itu terjadi? Nah saudara, kalau pengen tahu kapan hal itu terjadi, yang paling utama gereja Tuhan harus disempurnakan dulu. Itu dulu saudara. Ya, Yesus akan datang jika gereja Tuhan itu sudah disempurnakan. Nah, saya melihat tadi tema yang ada menjadi motivasi atau visi atau misi gereja di sini, lahir baru dalam Kristus, bertumbuh dewasa. Ini dia saudara-saudara. Yang penting adalah ini, lahir baru. Jangan stop di lahir baru, tetapi terus berjalan, bertumbuh, bertambah-tambah di dalam Tuhan. Dan masuk kepada gereja sempurna, yaitu dewasa di dalam Tuhan. Karena saudara-saudara, Tuhan akan datang mau menjadi mempelai laki-laki bagi gereja Tuhan. Jadi gereja Tuhan untuk bisa menikah harus dewasa dulu saudara-saudara. Ya, baru Yesus datang menjemput kita. Nah, di dalam 2 Petrus pasalnya yang pertama, ayatnya yang kelima, tapi seterusnya kalau saudara ingin baca sampai ayatnya yang ke-11, di situ berbicara supaya kita ini bertambah-tambah di dalam Tuhan, di dalam segala hal. Jangan cukup di iman saja, menjadi orang percaya, mempunyai iman, tetapi terus bertambah-tambah. Saudara-saudara, saya tidak bisa membaca-baca ayat karena saya akan ngegas firman Tuhan khotbah ini. Karena seperti kami di Jakarta itu waktunya tayangnya itu tidak terlalu panjang. Makanya saya mau ngegas aja saudara. Saudara nanti bisa catat ayat-ayatnya lalu pulang baca di rumah. Ya, di mana di dalam 2 Petrus 1 mulai ayat 5 terus sampai ayatnya yang ke-11 ada satu anjuran Tuhan, ya, supaya kita gereja Tuhan orang percaya terus bertambah, terus bertumbuh, ya, di dalam segala pengetahuan kebenaran firman Allah, di dalam iman, di dalam kebajikan, di dalam segala hal saudara. Gereja harus bertumbuh dan bertambah-tambah saudara-saudara. Nah, di dalam ayatnya yang ke-11 saya minta mungkin teman saya dari Banten, kami sama-sama anggota MD dan kami adalah KD-KD, makanya kami seragam. Saya minta dibacakan 2 Petrus pasal 1 ayatnya yang ke-11 saja. 2 Petrus pasal 1 ayatnya yang ke-11. Haleluya. Kalau kita sudah hidup di dalam Tuhan, lahir baru, lalu kemudian kita bertumbuh, bertambah-tambah di dalam segala hal, di dalam pengetahuan firman, di dalam iman, di dalam kebajikan, di dalam kasih, di dalam segala-galanya, kita terus bertumbuh ke arah Tuhan, bertumbuh bertambah-tambah sehingga kita menjadi dewasa di dalam Tuhan, di dalam kerohanian kita. Maka ayat 11 berkata, ya, supaya kita harus berusaha dengan sungguh-sungguh bertumbuh, berkenan kepada Tuhan supaya kita mempunyai hak penuh. Nah, kalau saya itu di Alkitabnya garis bawahi kata hak penuh. Ya, jadi supaya kita mempunyai hak penuh untuk dapat
masuk ke dalam kerajaan kekal. Ya, saudara, tetapi di dalam perjalanan rohani, di dalam perjalanan iman kita, tentunya akan banyak hambatan, tentunya akan banyak persoalan, tentunya akan banyak penderitaan, akan banyak persoalan-persoalan hidup yang kita hadapi. Tetapi ingat saudara, kalau Yesus sudah mengalahkan maut dan Dia menang, kita juga orang-orang yang ada di dalam Tuhan, orang-orang percaya harus berkemenangan di dalam Tuhan. Jangan kita lemah, jangan kita undur, jangan kita kendor dengan segala permasalahan hidup. Tetapi kita harus tetap kuat. Itu adalah ujian iman untuk kita tetap tinggal di dalam Tuhan, bertumbuh dewasa, dan di dalam pengujian iman kita, kata Ayub, didapati kita seperti emas yang murni. Jadi bukan Kristen KTP, bukan Kristen asal-asalan, bukan anak Tuhan abal-abal, tetapi anak Tuhan yang sudah melewati tempaan-tempaan bagaikan emas dan didapat seperti emas yang murni. Makanya kalau kita dapatkan masalah, dapatkan persoalan, dapatkan pencobaan, saudara-saudara, Yesus adalah kekuatan kita. Doa adalah jawaban dari setiap persoalan kita. Di dalam Yesus selalu ada jalan keluar. Di dalam Yesus selalu ada hal-hal yang ajaib yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Karena orang percaya itu akan hidup di dalam keajaiban, mujizat demi mujizat kita alami kalau kita sungguh-sungguh berpegang sepenuhnya kepada Tuhan. Saudara-saudara, lalu di dalam Efesus, saya kayaknya apa yang saya siapkan, saya waktu lihat yang di altar ini, saya katakan, waduh, pas sekali, persis banget dengan apa yang saya siapkan. Di dalam Efesus pasalnya yang keempat, ayat 13 mulai situ, tercatat bahwa ada 5 jawatan yang harus berfungsi di dalam gereja untuk memperlengkapi orang-orang kudusnya. Ya, di dalam pembangunan tubuh Kristus sampai mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah dan kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan ilahi. Saudara-saudara, jadi memang perlu di dalam sidang jemaat itu, ya, ada banyak hamba-hamba Tuhan yang harus datang dengan punya talenta masing-masing, karunia-karunia masing-masing yang diberikan kepada hamba-hamba Tuhan. Tetapi yang paling berperan di dalam sidang jemaat adalah gembala. Karena gembala itu setidak-tidaknya mempunyai 3. Setidak-tidaknya mempunyai 3. Yaitu gembala, penginjil, guru. Setidak-tidaknya 3. Nah, kadangkala dalam pelayanan gembala juga berfungsi menjadi 4, saudara-saudara, nabi, ya. Dan itu di dalam setiap berita-berita firman Allah, dalam setiap pengajaran firman Allah, kita sedang dibawa, diperlengkapi supaya kita menjadi orang-orang kudus di dalam pembangunan tubuh Kristus sampai mencapai kedewasaan penuh yang diinginkan oleh Tuhan. Jadi kita bukan lagi anak-anak yang terombang-ambing oleh segala macam-macam tipu muslihat manusia. Pengajaran-pengajaran, hati-hati saudara. Karena menjelang Yesus datang pada kali yang kedua ini, memang akan muncul berbagai-bagai pengajaran-pengajaran yang membingungkan orang percaya, saudara-saudara. Makanya kalau di dalam Injil dikatakan, ada yang mengatakan dia di sini, dia di sana, dia di bilik, jangan percaya.
saudara-saudara. Jangan bingung dengan kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua itu tepat Tuhan akan kerjakan di dalam gerejanya. Nanti saya akan sampai ke situ. Tetapi setidak-tidaknya kita dapat mengetahui bahwa Tuhan menginginkan kita supaya kita diperlengkapi di dalam segala pengetahuan tentang anak Allah, di dalam segala pengetahuan tentang firman Allah, sehingga kita tidak dapat terombang-ambing dengan segala pengajaran-pengajaran dan tipu-tipu muslihat manusia. Karena hal itu akan datang, saudara-saudara. Tetapi kita punya dasar patokan adalah firman Allah. Dan 5 jawatan inilah yang akan berfungsi di setiap gereja untuk memperlengkapi gereja Tuhan menjelang Yesus datang pada kali yang kedua. Kalau tadi saya singgung dan di dalam akhir berlahir baru, bertumbuh dan dewasa, saudara-saudara, dan kata yang terakhir itu dewasa. Ya, kata yang terakhir itu dewasa, saudara. Jadi kita harus memenuhi target ukuran firman Allah untuk mencapai keselamatan penuh dan hak penuh untuk mewarisi kerajaan kekal sesuai 2 Petrus pasal 5 ayat 11. Nah, itulah saya ingin masuk dulu sedikit dalam ukuran-ukuran. Jadi bukan sembarangan, saudara-saudara. Bukan asal-asalan di dalam Tuhan. Tuhan punya ukuran-ukuran tentu bagi orang-orang percaya untuk mendapatkan keselamatan, kedewasaan yang sesuai dengan ukuran dari firman Allah. Saya mau kembali dulu kepada perjanjian lama. Di dalam Kejadian pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-15, di situ pada waktu Nuh akan diselamatkan, saudara, lalu disuruh untuk membuat bahtera. Tetapi bahtera keselamatan yang dibuat oleh Nuh, yang diperintahkan oleh Tuhan, bukan semaunya Nuh, sesuai ukuran-ukuran Nuh, tidak. Tetapi Tuhan sudah mempunyai ukuran tersendiri untuk Nuh membuat bahtera itu supaya mereka diselamatkan, saudara. Dan di dalam ayatnya yang ke-15 saya hanya mau ambil ukuran-ukuran itu atau total jumlah ukuran itu, yaitu ditulis di situ ada angka 300, angka 50 dan angka 30. Itulah bahtera keselamatan yang dibuat oleh Nuh sesuai dengan ukurannya Tuhan untuk masuk dan selamat di dalam bahtera itu. Saudara, kita juga sekarang sedang membangun bahtera keselamatan supaya mencapai kepenuhan di dalam ukuran Tuhan, saudara-saudara. Nah, angka 300, saya cepat-cepat saja. Angka 300 bicara tentang angka kesetiaan. Seperti Henokh, dia bergaul dengan Allah selama 300 tahun. Umur semuanya 365 tahun. Tetapi dia hidup dengan percuma. Ada 65 tahun, dia hanya sibuk-sibuk dengan perkara dunia. Tetapi ada 300 tahun dia pergunakan hidupnya untuk Tuhan. Dia setia, dia taat, dia sungguh-sungguh, dia hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun. Makanya angka 300 adalah angka kesetiaan. Jemaat Tuhan, orang percaya, hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang sudah masuk di dalam kurungan keselamatan, lahir baru, bertumbuh untuk mencapai kedewasaan,
harus mempunyai angka 300, yaitu kesetiaan dalam segala hal. Setia beribadah, setia berdoa, setia melayani, setia melakukan setiap kebenaran firman Allah. Taat melakukan setiap ketentuan firman Allah. Setia di dalam segala hal, termasuk setia juga di dalam keluarga, di dalam rumah tangga. Banyak rumah tangga sekarang tidak setia kepada suami, kepada istri. Saudara, itu masuk semua, harus setia dalam segala hal. Ya, baik jasmani maupun rohani. Setia, saudara-saudara. Lalu ada angka 50. Angka 50, saudara sering diajar oleh gembala saudara karena memang profesi sebagai guru dosen. Dan ini tentu sudah mengajarkan kepada saudara bahwa angka 50 adalah angka di mana angka Roh Kudus. Angka kita harus dipenuhi oleh Roh Kudus. Gereja Tuhan harus dipimpin oleh Roh Kudus. Gereja Tuhan harus dilengkapi oleh Roh Kudus. Gereja Tuhan harus dipenuhi oleh Roh Kudus. Harus, tidak boleh tidak. Masuk ke angka 50, hari Pentakosta, hari pencurahan hari ke-50, hari pencurahan Roh Kudus, di mana kita harus dilengkapi oleh kuasa Roh Kudus. Kita harus dipimpin oleh kuasa Roh Kudus. Kita harus berjalan dipimpin oleh kuasa Roh Kudus sampai kita mencapai kepenuhan, keberdewasaan penuh, mencapai keselamatan itu. Saudara, lalu angka 30 di dalam Kejadian pasalnya yang ke-15. Angka 30 bicara tentang angka kedewasaan. Memang sih diambil ini karena Yesus dibaptis pada usia 30 tahun, sudah dewasa. Sekali lagi mungkin bisa di sini juga disampaikan bahwa orang yang dibaptis adalah orang yang sudah memahami firman Allah, sudah paham akan firman Allah. Ya, bukan anak-anak yang dibaptis, tetapi orang yang sudah dewasa, sudah bisa mengelola firman Allah, sudah mengerti bahwa ini baik, ini tidak baik. Dia harus melakukan ini, paham akan firman Allah, saudara. Dan selain itu angka 30 adalah angka kedewasaan. Jadi kita harus dewasa di dalam Tuhan. Dewasa di dalam berjemaat. Dewasa di dalam iman. Dewasa di dalam rohani. Bukan lagi anak-anak yang selalu dibujuk-bujuk dengan permen, diondo-ondo. Ya, saudara, tetapi kita harus dewasa di dalam Tuhan, dewasa di dalam berjemaat, dewasa di dalam rohani. Saudara, ada lagi ukuran, jadi saya mau kasih ukuran, ada banyak ukuran tapi cukup 2 saja saudara. Di dalam Wahyu, pasalnya yang ke-11, di situ juga Rasul Yohanes. Kalau tadi Nuh untuk membuat batra dikasih ukuran, tetapi waktu Yohanes mendapat penglihatan dengan Tuhan tentang air zaman, juga disuruh Yohanes bangun, ukur. Ya, yang tidak masuk ukuran tinggal di luar akan dipijak-pijak 42 bulan lamanya atau 3,5 tahun. Jadi yang tidak masuk ukuran saudara akan masuk di pemerintahan antikris. Ya, ukuran di situ bait Allah ukur, orang mezbah diukur. Jadi kerohanian kita, doa kita, pelayanan kita semuanya diukur cocok seperti firman Allah. Saudara-saudara, bait Allah itu adalah kita. Jelas sekali di dalam 1 Korintus pasal 3 ayatnya yang ke-16. Bahwa tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah. Jadi kehidupan kita orang Kristen selalu diukur. Dan diukur harus cocok dengan firman Allah.
cara hidupnya, karakternya, sifatnya. Ya, orang percaya itu adalah kita bait Allah itu diukur harus sesuai dengan firman Allah, saudara-saudara. Kemudian di dalam 2 Korintus pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-18, di situ juga saya minta tolong dibacakan yang ini ya. 2 Korintus pasal 3 ayatnya yang ke-18 ya. Di mana di situ kita dituntut supaya kita menjadi terang dan kita harus selalu mencerminkan kemuliaan Tuhan. Jadi di hidup kita orang selalu melihat kemuliaan Tuhan. Kita selalu bercermin di dalam firman Allah. Saya minta tolong dibacakan. Tolong bacakan 2 Korintus pasal 3 ayat 18. Dengan nada yang kuat. Ya. Ya. Haleluya. Semakin besar. Jadi kita ini harus mencerminkan ya. Kita harus menjadi terang. Kita terus diubahkan sedikit demi sedikit, bertambah-tambah setiap waktu, setiap saat. Terus kita diubahkan, saudara-saudara. Sehingga kita menjadi serupa dengan gambarnya. Akhlak kita, moral kita, karakter kita harus mencerminkan kemuliaan Allah, saudara-saudara. Jadi gereja sempurna itu ciri-cirinya terang. Itu. Saya katakan kita jangan dulu bilang kedatangan Tuhan mau datang, gereja Tuhan dulu yang harus beres. Ya, kita dulu orang percaya yang harus siap dari sekarang. Cara siapnya itu harus cocok dengan firman Allah, saudara-saudara. Jadi di dalam Wahyu pasal 12 ayatnya yang pertama, di situ disampaikan ya, diberi gambaran bagaimana ciri-ciri gereja Tuhan yang sempurna. Jadi ciri-cirinya itu terang, makin lama makin terang sampai kepada rembang tengah hari. Saya tidak bahas, ini satu topik khusus kalau kita mau bahas. Saya cuma ambil bahwa gereja, ciri-ciri gereja sempurna itu terang, penuh dengan kemuliaan Tuhan dalam segala hal, saudara. Bermahkotakan 12 bintang, pikiran, perasaan, kehendak kita harus selalu dipimpin oleh kuasa Roh Kudus. Karena bintang berbicara tentang anak-anak Tuhan yang penuh dengan kuasa Roh Kudus. Yang dipimpin oleh kuasa Roh Kudus. Pikiran, perasaan, tindakan dan kelakuan selalu dipimpin oleh kuasa Roh Kudus. Lalu kita berselubungkan matahari. Kemuliaan Allah tercermin atas kita. Makin lama makin terang. Makin lama makin bersinar, makin ramah, makin terang seperti sampai kepada rembang tengah hari. Saudara, bulan juga terang. Kita harus berjalan di dalam kebenaran firman Allah. Dan saudara-saudara, firman Allah itulah Yesus yang menjadi manusia. Di mana kita harus selalu berjalan di dalam kebenaran firman Allah. Berjalan dengan Yesus, berjalan bersama-sama dengan Yesus. Hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara, lalu saya ingin masuk kepada 5 anak darah yang bodoh dan 5 anak darah yang bijaksana. Dalam Matius pasalnya yang ke-25, di situ diceritakan
bahwa 10 anak darah ini semua sedang menunggu-nunggu kedatangan Tuhan, mempelai laki-laki itu kepada pesta yang meriah itu, yaitu pesta anak domba. Tapi sayang di balik sayang, 10 anak darah ini bicara tentang gereja Tuhan akhir zaman bisa terbagi menjadi 2. Ya, dan 5 yang sempurna, 5 yang bijaksana, 5 yang cocok dengan ukuran firman Allah, 5 yang mencapai kedewasaan penuh dan ciri-ciri gereja yang terang, saudara. Tetapi sayang sekali, 5 masa bodoh, 5 cuek, 5 ini acuh tak acuh. Tidak betul-betul memperhatikan tentang keselamatan. Sudah ada tanda-tanda akhir zaman. Sudah ada tanda-tanda bahwa Yesus akan segera datang. Karena tanda-tanda untuk Yesus datang itu sudah tertera, sudah lengkap di dalam firman Allah. Tinggal kita baca, oh ini sudah mendekati kedatangannya yang kedua. Sudah melihat tanda-tanda zaman, tetapi masih cuek, masih acuh tak acuh. Belum menjadi berkat, belum lahir baru, belum bertumbuh, apalagi dewasa di dalam kerohanian. Masih kanak-kanak, gampang sekali ngambek, saudara. Tetapi di dalam Matius pasalnya yang ke-25 ini, yang sekarang ini gereja Tuhan ada terbagi 2. Nanti kalau Yesus datang, yaitu 5 yang bodoh. Marilah kita masuk pada golongan gereja yang bijaksana, yang sesuai dengan ukuran firman Allah. Saudara-saudara, ya, saya akan masuk kepada poinnya, di mana sekarang ini memang sudah sangat terlihat. Sudah sangat terlihat bahwa Yesus itu sudah tidak lama lagi akan datang. Kita baca dulu di dalam 1 Yohanes pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-18. 1 Yohanes pasal 2 ayat 18. Ini saya minta tolong dibacakan karena saya tidak sempat membuka-buka Alkitab. Di situ dikatakan bahwa anak-anakku, ya ini warning ya. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Betul-betul udah terakhir banget, saudara. Hari-hari ini nggak boleh santai lagi. Udah terakhir banget. Boleh dibacakan Ibu yang kencang? Amin. Amin. Haleluya. Jadi waktu ini benar-benar waktu yang terakhir. Jangan santai lagi. Jangan masa bodoh lagi. Jangan cuek lagi di dalam Tuhan. Harus betul-betul berusaha dengan sungguh-sungguh untuk masuk kepada ukuran-ukuran yang Tuhan inginkan bagi gereja Tuhan, menjadi gereja Tuhan yang dewasa dan sempurna. Dikatakan waktu-waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang, dan sekarang telah bangkit banyak antikristus. Nah, ini yang harus kita pahami di sini, saudara. Di sini udah mulai kacau nih sekarang. Oh, katanya sekarang ini udah mulai antikristus. Belum, saudara. Ya. Tetapi antek-anteknya, simulasinya iya. Memang udah mulai. Percontohannya iya, udah mulai. Kan dikatakan akan datang seorang. Kalau seorang itu berarti yang akan mendiktator seluruh dunia.
semua dalam kekuasaan pemerintahannya. Tidak boleh ada yang melawan. Sekarang kan belum, saudara-saudara. Tetapi dikatakan sekarang sudah mulai banyak muncul, betul. Udah mulai banyak antek-anteknya. Sudah mulai kelihatan roh-rohnya. Sudah mulai kelihatan cara-caranya. Itu benar. Tetapi antikris memerintah belum. Tetapi persiapan sementara. Boleh saya katakan ya, dengan adanya COVID ini, saudara, semua dibiasakan dengan online. Sekolah online, ibadah online, kerja online, apa-apa online. Nah, saudara, di dalam adanya COVID ini, saudara-saudara, ya, kita harus nanggap, ya, karena ini udah mulai kelihatan ciri-cirinya, ya, saudara-saudara. Jadi mulai dari membangun sistem, karena semua nanti akan dikontrol dengan sistem. Jadi sekarang semuanya, segala bidang, semuanya. Kalau di Jakarta saudara masih naruh kolekte di situ. Kalau kita di Jakarta sudah pakai OR, ya. Jadi tinggal second. Sistem ini saya tidak bicara bahwa dia sudah ada, belum. Tapi sistem itu sudah dibangun. Semuanya sistem udah dibangun. Di Jakarta itu udah kelihatan sekali, ya. Sistem dibangun, serba membangun sistem dalam segala hal. Saya tidak mau bicara banyak di sini, saudara paham ajalah. Sudah mulai membangun sistem. Nah, saudara-saudara, kemudian saya mau bicara setelah COVID ini kan harus vaksinnya, ya. Mau nggak mau harus vaksin. Kalau nggak vaksin saya nggak ada di sini, saudara. Jadi harus vaksin. Ya, jadi saudara-saudara, dalam segala kegiatan itu kita harus vaksin untuk bebas. Nah, ini dia yang harus diluruskan juga. Jangan sampai saudara katakan vaksin itu antikris. No, antikris belum memerintah. Kalau sistem oke, sudah mulai dibangun. Simulasinya caranya oke, benar. Tetapi saudara kan dikatakan sudah mulai timbul. Ya, mulai banyak cara dan persiapannya oke. Dengan vaksin ini saudara, ya, kita diambil keseluruhan data kita. Ya, jadi dicatat keseluruhan data kita. Jadi ini saya ditahu saya ada di sini. Ya, makanya ya, setiap orang yang sudah divaksin sudah masuk datanya itu komplit. Kita tinggal tunjukin saja kita punya OR atau barcode-nya. Ya, kita di mana harus punya Peduli Lindungi, harus di-download namanya Peduli Lindungi. Di situ semua tertera data kita secara komplit. Kapan kita sakit, kapan kita kemana, terus kapan kita di swab, kapan kita di antigen, semuanya tertera di situ. Bahkan yang saya sangat kaget pada waktu saya lihat, kok saya ditahu bahwa saya ada di sini. Nah, saudara, itu pengambilan data. Ya, semua data-data kita itu sudah diambil dan itu nanti tinggal dikomputerisasi untuk bisa melacak seluruh dunia. Tetapi apakah sudah datang masa antikris itu? Belum. Sementara persiapan. Coba kita baca dulu. 2 Tesalonika 2 ayatnya yang ke-7 dan ayatnya yang ke-8. Sebenarnya bagus kalau dikasih mic ya. 2 Tesalonika 2 ayat 7 dan ayat 8, tapi ayat 8-nya bagian A saja. Itu yang harus kita pegang. Itu yang menjadi itu yang betul kita pegang baik-baik. Itu patokannya. Oke. Secara rahasia
secara rahasia sudah mulai, tapi belum. Sudah mulai bekerja. Masih ada yang nahan. Siapa yang nahan? Gereja Tuhan masih ada di bumi. Jadi dia belum bekerja dengan leluasa. Ya, secara rahasia oke, sudah mulai simulasi, ambil data sudah. Tetapi untuk berkuasa belum. Karena masih ada katanya yang nahan. Siapa yang nahan? Gereja Tuhan masih ada. Kalau yang menahannya itu gereja sempurna sudah disingkirkan, catat kata singkirkan. Terus. Nah, baru gereja Tuhan disingkirkan, pada waktu itulah dia akan menyatakan dirinya dan mulai menjadi pemerintahan seluruh dunia. Semua ada dalam kekuasaannya. Tidak ada yang begini, nggak ada yang begitu. Kalau tidak dalam kendali. Jadi sekarang sistem, ya, sistem. Data-datamu sudah diambil. Tapi jangan takut saudara, di dalam kita ada Roh Kudus. Nanti makanya gereja Tuhan harus dipenuhi oleh Roh Kudus. Gereja Tuhan harus dipenuhi dengan firman. Karena apa? Nanti kalau dia mau berkuasa, dia tidak akan berkuasa. Dia tidak akan mendiktator dunia sebelum gereja Tuhan disingkirkan. Jadi kita ke depannya ini menantikan kedatangan Tuhan pada kali yang kedua harus masuk pada ukuran firman Allah, kedewasaan penuh. Kalau gereja Tuhan sudah masuk kepada kedewasaan penuh, gereja akan disingkirkan. Tetapi Tuhan tidak akan tunggu. Kalau ada yang masih cuek, masa bodoh, Tuhan tidak akan tunggu lagi. Ini udah persiapan. Makanya dia akan masuk kepada 5 anak darah yang bodoh. Ya, dia akan menyesal dan dia akan ada pada pemerintahan antikris. Makanya Wahyu mencatat ada aniaya besar pada waktu antikris menguasai dunia. Dia akan membunuh dan dia akan melawan orang-orang kudus. Sasaran empuknya adalah orang percaya yang ketinggalan. Wahyu pasal 12 ayatnya yang ke-6, ayatnya yang ke-14, ayatnya yang ke-17. Ya, tolong kasih mic dia. Wahyu pasalnya yang ke-12, ayat 6 dulu. Lalu 14 dan 17. Iya. Stop dulu di situ, Bu. Wahyu pasal 12 ayat 6, kepada perempuan itu. Apa di situ dibilang? Kepada perempuan itu apa dibilang, Ibu? Dia lari ke padang gurun, dibawa ke padang gurun. Di situ dia akan dipelihara 1260 hari. Kalau ayat 14, caranya lari, caranya pergi ke padang gurun. Ayat 14 dikatakan dia diberi kedua sayap burung nasar supaya dia bisa terbang ke padang gurun. Dia harus disingkirkan karena dia tidak akan memerintah sebelum gereja Tuhan disingkirkan. Jadi persiapan kita sekarang
masuk kepada gereja yang sempurna. Harus lahir baru, harus bertumbuh, harus dewasa dan sesuai dengan ukuran firman Allah. Sesudahnya itu gereja yang sempurna itu akan dibawa ke padang gurun, akan dipelihara 1260 hari. Caranya ke padang gurun dikatakan diberi sayap, 2 sayap burung nasar, dipelihara 1 masa, 2 masa dan setengah masa, jumlahnya 3,5 tahun. Jelas sekali di situ. Makanya kita ini harus penuh dengan Roh Kudus. Harus. Siapa yang belum penuh Roh Kudus, tetap cari pengurapan kuasa Roh Kudus. Cari engkau supaya engkau dipenuhi Roh Kudus dan engkau terus dipimpin oleh Roh Kudus. Itu sayap yang pertama. Sayap yang satunya, saudara harus hidup sesuai dengan firman Allah. Harus masuk cocok dengan firman Allah. Dewasa karena firman Allah inilah yang akan menjadi penuntun kita untuk masuk kepada kedewasaan penuh. Jadi kita harus selalu firman Allah, mengerti firman Allah, dipimpin oleh kuasa Roh Kudus. Saudara-saudara, firman Allah ini dikatakan dalam Keluaran pasalnya yang ke-16. Hari ke-6 makan mana jangan cuma 1 porsi. Tapi hari ke-6 makan mana, ambil mana harus 2 porsi, 2 kali ganda. Kenapa? Dikatakan tadi karena kita telah berada pada akhir daripada akhir zaman. Tinggal sedikit lagi saudara-saudara. Gereja akan disingkirkan. Kalau gereja sudah disingkirkan, baru dia akan menguasai dunia. Baru dia akan mendiktator dunia. Makanya dia sudah mulai sekarang dengan persiapan. Ambil data, semua serba online, bangun sistem, semuanya. Karena sedikit lagi, enggak lama ini kita sudah berada di akhir daripada akhir zaman. Makanya kita harus jeli mengerti firman Allah supaya kita paham. Jadi kalau ada yang berkata ini sudah sama antikris, belum ya. Sementara dalam persiapan. Gereja Tuhan harus disingkirkan terlebih dahulu. Nah, saudara-saudara, lalu kita maju terus. Masih boleh? Masih boleh. Oke. Setelah itu saudara, setelah 3,5 tahun, baca Matius pasalnya yang ke-24, ya. Matius pasalnya yang ke-24, di situ dikatakan ayatnya yang ke-20, ayatnya yang ke-29, saya baca aja ya. Perhatikan, kedatangan Anak Manusia. Segera sesudah siksaan, pada waktu itu matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu akan tampak Anak Manusia di langit dan semua bangsa di bumi akan meratap. Dan mereka akan melihat Anak Manusia itu datang di atas awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Saya tidak akan bahas semua ini. Saya hanya ambil. Yesus datang kedua kali. Setelah siksaan besar itu. 29 bahagian A. Segera sesudah siksaan pada masa itu akan terjadi tanda-tanda di langit dan Yesus akan datang pada kali yang kedua di atas awan-awan, ya, untuk menjemput gerejanya. Hati-hati dengan pengajaran-pengajaran sekarang bahwa gereja Tuhan akan diangkat di awan-awan waktu antikris. No. Jadi yang benar, dia tidak akan memerintah,
sebelum gereja Tuhan disingkirkan pakai sayap burung nasar. Setelah dia memerintah, ada batas waktu hanya 3,5 tahun, gak lebih. Setelah itu baru Yesus akan datang pada kali yang kedua di atas awan-awan dengan bunyi sangkakala yang sangat dahsyat, dan akan terjadi gempa bumi yang sangat dahsyat, dan planet-planet semua yang ada di langit akan goncang karena tidak tahan. Ada satu yang lebih terang, matahari, bulan, bintang, bulan, semuanya gugur, malu. Mereka cahayanya tidak seberapa, tetapi Yesus di atas segala raja, penuh dengan kemuliaan, akan datang di awan-awan. Sesuai 1 Tesalonika pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke 15 sampai ayat 1 Tesalonika 4 ayat 16 sampai 17, catat aja saudara. Pada waktu tanda diberi sesudah siksaan yang 24 tadi, ayat 20 pasal 24, sesudah itu maka tanda akan diberi, penghulu malaikat sorga akan berseru dan akan bunyi sangkakala yang hebat, sangkakala yang dahsyat, bikin bising telinga, supaya orang-orang yang mati di dalam Tuhan, yang ada di kubur, dengan sangkakala itu mereka akan bangkit. Haleluya. Yang sudah mati di dalam Tuhan, mereka akan bangkit dari kubur dan akan jumpa dengan Tuhan di awan-awan. Sesudah itu kita yang masih hidup, yang ada di penyingkiran di padang gurun, nggak tahu tempatnya di mana saudara-saudara. Di situ sesuai 1 Korintus 15 ayat 51-52, kita akan diobahkan di penyingkiran itu. Waktu Yesus datang, kita diobahkan, kita diberi tubuh kemuliaan. Lalu kita juga akan diangkat bersama-sama dengan Yesus, bertemu di awan-awan. Yang mati di dalam Tuhan ketemu dengan Yesus di awan-awan. Yang disingkirkan di padang gurun akan diobahkan, dikasih tubuh kemuliaan. Tidak pakai tubuh daging ini, tapi diobahkan menjadi tubuh kemuliaan. Lalu berjumpa dengan Yesus di awan-awan. Orang yang mati, saya tidak sempat bahas tentang 5 anak darah yang bodoh ya. Saya tidak sempat bahas. Mereka akan disiksa dan akan dibunuh oleh antikris di 3,5 tahun. Sebab Wahyu pasal 12 tadi ayat 17 saya tidak sempat suruh baca karena saya kejar waktu saudara. Di situ dikatakan kepada dia akan datang menyerang kepada benih perempuan yang lain yang tertinggal, yang memiliki kesaksian Yesus dan menuruti hukum-hukum Allah. Tapi sayang mereka tidak dewasa di dalam Tuhan, tidak cocok dengan ukuran firman Allah, makanya mereka tertinggal jadi mangsa antikris. Tetapi mereka akan mati yang tidak menyangkal Tuhan, mereka mati syahid, mereka juga akan diangkat bersama-sama dengan Tuhan di awan-awan. Maka adalah pujian yang mengatakan ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saudara, saya mau akhiri dengan ini. Saya lihat sudah terlalu panjang, saya akhiri dengan ini aja saudara. Sesudah, catat baik-baik ini. Sesudah semua orang kudus, ya ini sudah terakhir sekali. Sudah masa antikris sudah lewat. Yesus sudah datang pada kali yang kedua, berjumpa dengan semua orang-orang kudusnya, dengan malaikatnya di atas awan-awan. Sesudah semua orang-orang kudus Tuhan ada di udara bersama-sama dengan Tuhan, saudara. Maka di udara itu, ya menurut perhitungan, di sini saya lihat tadi yang pimpin pujian Ibu Guru ya.
Coba bikin kalkulasi dulu. Buka ayat catat. Daniel pasal 12. Ya. Kita matematika dulu ya. Daniel pasal 12 ayat 12. Kemudian Wahyu pasal 12 ayat 6. Dalam Daniel pasal 12 ayat 12 dicatat, berbahagialah orang yang mencapai ya 1335 hari. Catat itu. Kemudian di situ ada 1260 hari. Itu masa kita disingkirkan. Catat itu saudara. Di situ dapat selisih berapa hari? Sudah dapat? Coba angkat tangan yang bisa. Sudah dapat kalkulasinya? 1335 kurang 1260. Sisanya berapa? 75 hari. Saudara, ini menurut penafsiran ya para yang belajar firman Allah. Dan ini sudah diambil menjadi doktrin Pentakosta sebetulnya, diajarkan di semua sekolah Alkitab. Di udara selama 75 hari kita di awan-awan bersama dengan Tuhan, ya yang saya katakan tadi. Pada waktu Yesus datang pada kali yang kedua, di dalam Wahyu pasalnya yang ke-22 tadi saudara baca, Wahyu 22 ayat 12 saudara baca, Yesus datang pada kali yang kedua dengan segera dan dia akan membawa apa? Upah. Dia akan membawa upah. Jadi saudara-saudara, selama kira-kira 75 hari kita bersama-sama dengan Tuhan di udara, di situ ada penganugerahan pahala. Ya. Jadi apa yang saudara buat selama saudara hidup dalam dunia, di situ adalah penganugerahan pahala di udara. Ya, yang mati dalam Tuhan, pas dia mati stop, tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Makanya Rasul Paulus bilang dalam Filipi, kalau aku masih hidup berarti aku harus bekerja dan berbuah. Karena nanti ada buahnya, ada pahalanya. Kalau sudah mati stop sampai di situ titik, tidak bisa lagi buat apa-apa. Jadi pahalanya dihitung waktu dia mati. Kalau kita masih hidup sampai sekarang, berbuat banyaklah karena nanti ada penganugerahan pahala pada waktu Yesus datang pada kali yang kedua. Itu yang pertama. Yang kedua, akan ada pembersihan bumi. Ya, jadi waktu kita di udara, Tuhan akan mengadakan satu pembersihan bumi. Karena pada waktu Yesus datang pada kali yang kedua, bumi menjadi porak-poranda. Kenapa? Karena ada perang Harmagedon. Dan bumi hancur dengan 7 cawan murka Allah. Jadi di atas awan-awan saudara-saudara, ya akan ada perang Harmagedon. Ya, di mana Antikris akan melawan Tuhan yang datang pada kali yang kedua. Jadi bumi porak-poranda saudara-saudara karena adanya perang Harmagedon. Jadi Tuhan adakan dulu pembersihan bumi. Karena kita akan mendarat nanti di bumi dan akan memerintah bersama dengan Kristus selama 1000 tahun damai. Saudara, dan sesudah itu kita mendarat ke bumi. Sesudah pembersihan itu. Kenapa dibersihkan? Karena bumi akan hancur. Pada waktu Yesus datang, berantakan bumi dunia ini. Ya, dengan segala gempa-gempa hancur semua. Belum dengan perang Harmagedon. Belum dengan 7 cawan yang akan dicurahkan oleh Allah. Di dalam kedatangan pada waktu itu akan dunia akan betul-betul kotor, rusak, porak-poranda. Jadi Tuhan akan membersihkan bumi dulu yang sudah porak-poranda. Lalu kita dari udara atas awan-awan, sesudahnya semua beres, kita akan turun bersama-sama di bumi. Memerintah bersama-sama dengan Kristus selama 1000 tahun damai.
bukan bumi yang kacau, bukan bumi yang jorok, bukan bumi yang berantakan, tetapi Tuhan adakan pembersihan bumi. Lalu kita turun mendarat, bumi dalam keadaan yang baik-baik, sudah rapi tersusun lagi oleh pekerjaan Tuhan. Saudara, kenapa? Karena waktu Yesus datang pada kali yang kedua, waktu perang Harmagedon, saudara-saudara, sesuai dengan Wahyu 20 ayat 1 dan 3, iblis ditangkap, diikat, dibelenggu, dimasukkan ke dalam jurang maut, diikat, tidak boleh keluar selama 1000 tahun damai. Karena gereja dan Tuhan akan mendarat ke bumi, hidup aman, tentram, damai dan senang. Saudara-saudara, singa dan semua makhluk berkawan semua. Makanya kalau saudara baca itu ayat yang mengatakan singa betina bermain-main, itu di zaman 1000 tahun damai, saudara. Ya, tidak ada yang saling mengganggu, aman, damai. Saudara, iblis sudah dibelenggu, tetapi nabi palsu dan antikris, saudara-saudara, dikatakan bahwa dia ditangkap, ya Wahyu pasalnya yang ke-19 itu ya saudara, dia ditangkap, iblis dibelenggu, antikris dan nabi palsu ditangkap, lalu dibuang hidup-hidup ke neraka. Saudara, orang yang mati dalam Tuhan belum bangkit, masih diam-diam dikubur. Nanti sesudah 1000 tahun damai baru dia bangkit. Terjadi lagi perang hajut mawajud. Nah, lalu kita mewarisi kerajaan kekal. Hanya 2 tempat, sorga atau neraka. Haleluya. Saya tidak panjang-panjang, mungkin Bapak Gembala bisa tambah sedikit. Tuhan Yesus memberkati. Saya ucapkan banyak terima kasih. Haleluya. Saya serahkan kepada Bapak Gembala.